Wa an Anas radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayyakraha ay ya'uda fil kufri ba'da an qadahu Allah minhu kama yakrahu ay yuqdhafa fin nar. Muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada 3 hal barang siapa yang memilikinya maka ia akan merasakan manisnya iman, bahwa Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya, tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah, dan membenci kembali pada kekufuran setelah diselamatkan Allah darinya sebagaimana ia membenci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Inilah dia ya saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin merasakan manisnya iman, maka kita harus lakukan setidaknya 3 hal ini. Yang pertama adalah Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada siapapun. Namun di sini mencintai Allah dan Rasulnya, kebanyakan ada di antara kita ya, terkadang kita lihat faktanya seakan-akan lebih cinta kepada Rasul daripada Allah. Yang benar itu adalah kita mencintai Rasul, kita mencintai Nabi karena Allah. Bukan level keimanan atau bukan level daripada kecintaan kita ini sama dengan kita mencintai Allah dan Rasul. Ya, yang benar itu adalah Rasul kita cintai itu karena Allah. Walaupun sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya tidak beriman di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada ibunya, bapaknya, kerabatnya dan lain sebagainya. Nah, gitu ya. Jadi Nabi harus lebih kita cintai daripada siapapun juga. Nah, dalam hal ini bukan berarti Nabi kita cintai daripada Allah. Tetap ya, Nabi kita cintai karena Allah, bukan menyamakan kedudukan cinta kita ini kepada Nabi dan Rasul, bukan disamakannya cinta kita kepada Nabi dan cinta kita kepada Allah sama, bukan seperti itu. Tetap Allah lebih kita cintai daripada siapapun. Namun ketika Nabi menjelaskan kepada kita hal demikian, itu artinya beliau kita cintai karena Allah, dan beliau harus lebih kita cintai daripada manusia siapapun juga, bahkan termasuk ibu kita, bahkan termasuk bapak kita, kerabat kita, maka beliau lah lebih kita cintai. Oleh karena itu, kalau kita lakukan hal demikian, maka kita akan mendapatkan manisnya iman. Hanya saja mencintainya di sini jangan berlebihan. Berlebihannya sampai-sampai saking cintanya dia mengkultuskan Nabi. Sampai saking cintanya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karenanya cinta di sini harus ada takarannya sesuai dengan syariat yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian yang kedua, tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Nah, kalau kita ingin mendapatkan manisnya iman, maka cintailah seseorang itu karena Allah. Termasuk ini cinta kepada Nabi karena Allah. Bukan, nah, seperti yang saya katakan tadi, menyamakan level cinta kita ini terhadap manusia dan Allah. Tidak. Sesungguhnya kita mencintai manusia itu karena Allah. Membenci juga harus karena Allah. Sebab beda kalau orang yang membenci karena hawa nafsu dengan membenci karena Allah itu berbeda. Saya kasih contoh ya. Ketika ada orang yang kita benci, lalu kemudian dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka banyak di antara kita yang mengumpat, banyak di antara kita justru senang terhadap musibah yang diberikan oleh orang yang diberikan oleh Allah kepada orang yang kita benci tersebut. Apalagi kalau dia diberikan hukuman, diberikan sanksi oleh manusia. Kita katakan syukur, alhamdulillah. Siapa suruh begini dan begini. Itu bencinya karena nafsu, bukan benci karena Allah. Kalau benci karena Allah, pasti kita akan mendoakan mereka. Kita doakan mereka. Kita doakan hidayah untuk mereka. Walaupun kita benci ini, kita benci. Ya, itulah yang maksudnya dengan benci karena Allah. Lalu kemudian benci kembali kepada kekafiran setelah
diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala darinya, sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Maksudnya di sini adalah dia khawatir bahwasanya dia takut dia akan kembali kepada kekufuran lagi. Nah, ini alhamdulillah luar biasa. Kalau kita praktekkan tiga hal ini, maka kita akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama tadi, Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada siapapun juga. Nah, lalu kemudian kita mencintai seseorang, kita mencintai manusia, itu karena Allah, bukan karena iming-iming, bukan karena dia itu begini, bukan karena dia itu begitu, bukan. Tapi kita mencintainya karena Allah. Lalu kemudian kita benci karena takut ya kekafiran atau kekufuran akan menimpa kita lagi. Ini ya harus digarisbawahi. Kita mencintai jangan berlebihan, harus sesuai dengan takaran atau koridornya. Jangan sampai karena mencintai seseorang tapi cintanya itu cinta buta. Apapun yang dikatakan orang tersebut, oh sudah ikuti. Apapun yang diperintahkan oleh orang tersebut pasti diikuti. Hatta ya kepada orang tua kita pun tidak boleh kita berlebihan. Tidak boleh kita berlebihan ya. Orang tua memerintahkan kita untuk melakukan kemaksiatan, maka tidak boleh kita lakukan. Siapapun yang mau istri kita, orang yang sangat cintai misal. Nah, karena saking cintanya kita, nah dia memerintahkan kita untuk melakukan kemaksiatan. Mencari nafkah yang haram seandainya ini ya, maka hal tersebut tidak boleh kita lakukan. Nah, inilah yang dimaksud dengan Nabi lebih kita cintai daripada yang lainnya. Perintah Nabi kita lebih dahulukan daripada perintah siapapun. Dalam artian di sini sudah jelas ya, Allah memerintahkan nabinya, maka Nabi memerintahkan kepada kita. Inilah yang dimaksud dengan cinta yang sesuai dengan takarannya, bukan cinta buta. Saudarakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai karena Allah juga, kita akan mendapatkan ganjarannya nanti di akhirat. Yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamah, 'ainal mutahabbuna bi jalali. Al-yawma uzilluhum fi zilli yawma la zilla illa zilli." Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala pada hari kiamat berfirman, manakah orang yang saling mencintai karena keagunganku? Pada hari ini aku menaungi mereka di bawah naunganku, di mana hari ini yang tidak ada naungan kecuali naunganku, kata Allah. Maka dengan ini, mulai saat ini juga kita mencintai karena Allah. Kita saling mencintai karena Allah. Membenci seseorang karena Allah. Semuanya pokok nama karena Allah. Saling mencintai, di mana kalau realisasinya dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan cara membantu saudara kita, atau minimal kita menebarkan salam. Kita tebarkan salam kepada saudara-saudara kita, lalu kemudian kita senyum kepada mereka, kita saling tanya, ya, saling tanya kabar, kita saling mendoakan. Ini salah satu bentuk saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.